Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asyraful qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, yang saya hormati selaku pimpinan Majelis Taklim, apa nih ya, saya lupa, Nurul Hidayah, yaitu Ibu Haji Abuna beserta keluarga besarnya, juga para ustazah, ada Ustazah Jufro di sini, orang yang paling subur, juga Ustazah Muni, ini sama lagi Ustazah Ijah, terus ini Ustazah, ada Ustazah Yuyun, Ajah Yuyun, terus apa lagi tuh? Ya semuanya dah, ibu-ibu hajah, calon-calon hajah, calon-calon umroh, amin ya robbal. Mohon maaf tidak ditata satu persatu, tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, tawadhu dan mahabbah saya. Mudah-mudahan pada pagi menjelang siang semuanya masih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini tidak ada puntayan yang baik yang pantas saya ucapkan kecuali mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Azza wa Jalla, ya, yang telah berikan rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita. Dia khusus pada hari ini Allah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Ini dengan sifat dan kekuatan, dan nikmat sempat dan kekuatan. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita selalu mendapat iringan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, salawat dan salam sama-sama kita limpah curahkan kepada penghulu kita, kepada junjungan kita yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan kita sebagai umatnya yang terus masih istiqomah mengerjakan daripada sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal. Bu, ya, alhamdulillah. Nah pada hari ini temanya adalah ada panggilan Allah yang harus kita perhatikan. Ya, panggilan Allah yang harus kita perhatikan. Ada 3 panggilan Allah, tapi di antaranya satu saja yang akan saya terangkan. Ini panggilan Allah yang istimewa, yang sangat luar biasa, yang semua umat Islam baik itu laki-laki perempuan, yaitu mendambakan semuanya. Kalau dia beriman kepada bengong bae sih. Udahan nih kalau saya tutup. Ini ngobrol mulu sih adanya.
Ya, jadi panggilan ini adalah panggilan istimewa, panggilan yang luar biasa, yang semua umat Islam itu baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan kalau dia beriman. Apa itu panggilannya? Yaitu haji dan umroh. Itu adalah panggilan Allah. Pengen haji, pengen umroh. Saya tanya, pengen haji, pengen umroh? Itu bagi orang beriman pasti pengen semua. Kecuali nggak beriman, nggak ada sama sekali. Tapi kalau beriman pada Allah, pasti harapannya pengen haji dan umroh. Yang sekarang ini masalah luar biasa nih. Udah mulai masuk ibadah haji yang kurang lebih kemarin hampir 3 tahun ya tidak berangkat karena ada penyakit COVID. Nah sekarang sudah dibuka, insya Allah hari ini tanggal 4 udah mulai terbang. Kemarin tanggal 3 masuk asrama. Kalau Jawa Barat itu embarkasinya Bekasi Jawa Barat, ya kalau Jakarta di Pondok Gede, ya. Jadi mulai kemarin sudah berangkat, ya, masuk asrama. Ibu kapan masuk asramanya? Bu kapan masuk asramanya? Besok. Ya. Ini adalah panggilan Allah yang luar biasa yang kita dambakan bagi semua umat Islam. Cuman sekarang ini banyak orang yang pada prihatin, banyak orang yang sedih, banyak orang bahkan yang pada berpikirnya kurang baik. Ya, karena panggilan Allah. Ada orang yang nyetor dari tahun sekian udah mau berangkat karena COVID, berhenti, nggak jadi. Harus berangkat dari 19, COVID, nggak jadi karena COVID. Pas itu dibuka, akhirnya ada persyaratan-persyaratan, banyak yang tidak berangkat. Ada orang yang sangat mengharapkan, walaupun udah tua juga pengen berangkat, ya, tapi tidak berangkat. Padahal motor sudah, lunas sudah, ya peralatannya sudah, kemudian lagi apa lagi? Semuanya udah serba ada, pas mau berangkat terganjal dengan umurnya di atas 65 tahun, nggak berangkat. Tidak berangkat. Kenapa? Ini keputusannya bukan keputusan Indonesia, tapi keputusan daripada kerajaan Arab Saudi. Nggak berangkat. Makanya haji itu panggilan, umroh itu panggilan. Kalau Allah mau panggil, mudah bagi Allah. Kalau Allah nggak panggil, juga bisa saja. Contoh sekarang ini banyak. Makanya mudah-mudahan tahun depan, insya Allah normal kembali dan semuanya bisa berangkat semua tanpa ada syarat-syaratnya. Betul? Mau berangkat? Udah baca doanya? Banyak baca doa. Apa doanya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allah, labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka
syarikalah. Ini banyakin doanya. Ya, tapi niatin biar kenceng niatnya. Doanya jangan putus. Terus doa pada Allah, minta pada Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuh, ya. Syarat pergi haji ada 4. Ini aja kita bahas nih. Kalau pengen lebih dalam lagi nanti belajar manasiknya, manasik haji bukan umroh. Syarat pergi haji ada berapa? Ada 4. Yang pertama niat. Niat dulu. Ibu udah niat belum? Kalau belum niat nggak bakal jadi. Pengen berangkat haji tapi nggak niat nggak jadi. Pengen berangkat umroh tapi nggak niat nggak jadi. Niat dulu dah. Ada yang bilang, wah sama dari dulu udah niat Pak Haji, saya pengen haji umroh. Niat mah udah dari dulu. Nggak apa-apa niatin yang kenceng. Gregetnya ada, niatnya kuat insya Allah. Karena setiap ibadah itu didahului pertama dengan niat. Sholat dengan niat, haji dengan niat, umroh dengan niat. Tanpa niat, ibu niat dari kapan? Lama. Betul, emang harus begitu. Pak Haji, saya mah dari dulu niat tapi belum berangkat. Ya, sabar. Ya niatnya kurang kenceng. Kencengin insya Allah. Ya buat. Bukan belum dikabul, masih ditunda dulu. Niat pertama. Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu pekerjaan harus dengan niat. Tanpa niat dulu dah dari sekarang, niatin. Tuh, yang pertama nih. Yang kedua, mampu. Mampu ini macam-macam. Pertama, mampu dalam biayanya. Biaya duitnya. Sekarang haji itu kurang lebih 40 juta. Harusnya 80, tapi disubsidi pemerintah 40. Dari mana? Itu duit kita juga. Yang kemarin 25 juta store porsi sekian tahun itu subsidi pemerintah. Jadi 40 juta tahun ini. Kedua apa tadi? Mampu. Terutama mampu duitnya. Kalau nggak punya duit berangkat nggak? Kalau punya duit berangkat nggak? Mustahil bagi Allah. Wah, saya mah niat mah muda ke zaman dulu, duitnya begini baik, nggak punya, saya mah susah miskin, nggak bakal berangkat. Kurang greget. Kalau ibu yang merasa yang nggak punya duit, nggak bakal berangkat, bicara begitu nggak bakal berangkat. Tapi kalau ibu niatnya kenceng, ya duit dari mana saja lah, Allah Maha Kaya. Malam tahajud, pagi duha, banyak doa, ikhtiar apa aja dah. Di saya ada kerjaannya satu, dia mah tukang kangkung, dagang kangkung. Tahu kangkung? Kangkung berapa duit sih? Bisa dia berangkat haji coba. Dagang kangkung dia bisa berangkat. Apa sebabnya? Sama tanah-tanahnya. Ya. Ini cerita yang benar. Ada nih orang yang memang sudah niat dari zaman dulu. Kalau dia mau berangkat haji dia nangis saja, ya Allah kapan saya sekarang nganterin orang, kapan saya diantarin orang berangkat. Ya Allah sekarang saya melihat orang haji, kapan saya dilihat orang-orang jadi haji. Nangis.
pengen kemampuan nggak ada, tapi niatnya jangan geboseran. Tapi niatnya kenceng, ibadahnya nggak pernah ditinggal. Ibadahnya nggak pernah ditinggal. Sholatnya rajin, berbuatnya rajin, berbuat baiknya rajin, sama orang tua juga bakti, tahajud rajin, duha rajin. Emang kerjanya nggak ada, nggak mampu, tapi dia tawakal kepada Allah, dia pasrah pada Allah, pasti ada jalannya, pasti ada jalannya. Banyak kita begini. Ya, kemungkinan kalau ibu nggak punya anak yang berangkatin, bisa. Anak nggak punya, cucu berangkatin, ada. Banyak seperti itu. Betul? Ada cerita tukang tambal ban, tapi bukan si Ucok, bukan. Kan biasa kalau tambal ban si Ucok ya. Ya, ini tukang ban. Orang Muslim, ibadahnya rajin. Ini tukang tambal ban, kerjaan tambal ban. Kalau ada ban bocor, motor mobil yang nambel. Dia pengen berangkat haji, nggak pernah putus. Emang duitnya nggak ada, kan kerja nambel ban dan begitu. Tahu-tahu ada orang nih, ya, orang naik mobil, tuh mobil bannya bocor dalam perjalanan itu orang, ya, orang tukang bisnis. Tukang bis, kalau sekarang sebutnya apa ya? Kalau nyaloin tanah, ya calok ya. Tukang nyaloin tanah, bisnis. Ada janjian bahwa malam itu dia harus sampai ke tempat yang dituju. Dalam perjalanan udah jam 11 malam, naik mobilnya ban bocor, nggak bisa jalan. Akhirnya dia nanya-nanya, di mana kira-kira tukang tambal ban? Akhirnya dari tempat dia itu bocor ban nggak jauh, kira-kira dari depan sampai di sana, di depan tuh jalan Tipung, kan Tipung ya? Ada tukang tambal ban, maka dia ke situ, diketok tuh malam itu, tok, assalamualaikum, udah malam tuh, siapa nih malam-malam bangunin saya? Dia mau keluar, dia takut orang jahat, dia nggak keluar takut orang penting. Dia dengerin lagi, ketok lagi, tok, assalamualaikum, dia diam lagi. Kemudian kedua kali dia intip, orang nih, tok lagi, tok, assalamualaikum, baru dijawab. 3 kali dijawab, waalaikumsalam. Dia keluar, ada apa Pak? Begini Pak, tolong Pak, Bapak kan tukang tambal ban. Emang ada apa Pak? Mobil saya kempes, bocor, tolongin dah, saya kalau malam ini nggak sampai ke tujuan saya, gagal urusan saya. Wah malam Pak, tapi bagaimana ya? Dah saya minta tolong dah, berapa juga saya bayar? Udah Pak, Bapak nggak usah bikin bayaran dah, langsung aja, ayo saya tolongin. Dibuka ban mobil dibuka, kemudian dirapihin, rapi, diterapi. Mau dibayar deh nggak usah Pak, saya ikhlas karena Allah. Pulang lah tuh dia tukang ban, ya. Pulang dari tempat ngerapin mobil, dia pulang ke rumahnya, dia jalan. Nah kemudian dari hari ke hari, minggu ke minggu, sampai bulan, tahu-tahu ada yang datang ke rumahnya. Ini bukan malam lagi, datangnya pada siang hari. Ditemuin tukang ban tadi. Ya, tuh orang lagi tukang ban tadi itu, tukang tambal ban, melihat ini orang kayaknya mobil yang kemarin kayak yang bannya bannya bocor. Pas turun, wah bener, langsung tuh orang itu, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Bagaimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak sehat. Air suruh duduk, rumahnya juga sederhana, duduk dikeluarin air. Ada kabar apa Pak? Dibilang ada kabar baik. Maksudnya Bapak kemarin kedatangannya begini, saya teringat apa Pak? Tatkala ban saya bocor malam itu, kalau Bapak nggak nolongin saya, urusan saya gagal semua Pak. Tapi alhamdulillah berkat Bapak nolongin, bahkan saya bayar nggak mau, alhamdulillah urusan saya beres. Jadi Bapak bertujuan apa? Mau bayar ban,
Tambalan, enggak Pak, saya ikhlas. Bukan begitu. Tujuan saya, Bapak pernah ada niatan enggak? Dikata gitu. Niat yang baik-baik, ada Pak. Kan gitu, niatan apa? Saya dulu pengen berangkat haji. Orang-orang berangkat haji saya nganterin, saya kapan dianterin itu. Orang-orang diajanin, dilepas haji saya kapan? Saya pengen begitu Pak. Oh, itu Pak kecil gitu. Jadi Bapak nanti pengen, tapi saya pengen berdua Pak. Wah, pengen berdua. Udah, kalau gitu mah malam ini juga ijab kabul berdua, saya akan berangkatin haji. Diambil KTP-nya, diambil langsung disetorin haji. Tuh, tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah mudah. Gara-gara nolongin orang nambal ban bisa berangkat haji. Makanya pas pulang haji disebut haji. Makanya ya silakan. Kan mudah bagi Allah. Jangan nanti bang ibu putus harapan. Jangan ibu nanti kecil harapannya, saya orang susah kapan saya berangkat haji. Mustahil bagi Allah. Gampang bagi Allah. Kalau Allah dalam surah Yasin ada tuh. Di akhir apa ayatnya surah Yasin? Surah Yasin di akhir ayat apa? Surah Yasin di akhir ayatnya apa bacanya? Innama amruhu ija arada say'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah sudah berkehendaki, mudah bagi Allah, enggak ada yang mustahil. Jadi bagi ibu-ibu yang kemungkinan rezekinya kayaknya susah, enggak ada yang bilang susah, Allah Maha Kaya. Kalau udah ada jalannya pasti Allah mudah. Yang penting niatnya jangan putus. Beribadah terus kepada Allah, berbakti terus kepada Allah, berbakti kepada orang tua yang masih punya orang tua. Insya Allah Allah berikan kemudahan. Mampu, walaupun nggak punya duit mampu. Betul? Doanya kencengin. Ya, kalau yang mampu belum tentu juga. Ada orang udah mampu, duitnya banyak, Eropa sampai, Swiss sampai, Belanda sampai, tapi niat gagal lewat. Mampu, makanya niat. Kalau niat dan mampu insya Allah. Emang urusannya masalah duit, faktor utama. Tapi kalau tidak punya duit, serahkan pada Allah. Fa iza azamta fatawakal 'ala Allah. Azamkan niat kita, pasrah kepada Allah. Yang ketiga, syaratnya adalah kita punya ilmunya. Artinya apa? Ilmu manasik haji maupun umroh. Karena kalau kita ibadah nggak tahu ilmunya, mardudatun la tuqbal. Salat harus tahu ilmunya, haji harus tahu ilmunya, umroh harus tahu ilmunya. Makanya ada yang disebut dengan manasik haji atau manasik umroh. Ada orang yang ilmunya nggak tahu, manasik kemungkinan kurang, bimbingannya kurang, terjadi pernah di kapal lagi pesawat. Di pesawat pas waktu sholat mau sholat, kan di pesawat pun nggak ada air, harusnya apa? Tayamum. Makanya ada bagaimana tayamumnya di kapal, di pesawat, ada caranya. Saya lihat kata pimpinan, ya udah waktunya. Kalau nggak salah di 2014. Sekarang sudah waktu sholat. Silakan niatin sholat johor. Sholat ya. Belum sholat dia tayamum dulu. Habis niat tayamum. Di mana ada nanti caranya? Ya kalau di bawah di bumi kita pakai apa? Pakai debu. Karena itu bukan di bumi, di pesawat nggak ada debu, kita cukup tempelkan. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Iya, niat sudah jelas, niat tayamum. Terus yang pertama apa yang harus dianuin? Ayo yang udah haji, udah umroh. Ayo, yang udah haji, udah umroh. Keder tuh pada. Belajar lagi nanti manasiknya. Ya, belajar. Nah itu dari tangan muka, dari muka ke tangan, ada yang sampai kaki. Terus pakai kuping.
Ya makanya saya bingung, saya ketawa lah. Ini kok wudu tayamum pakai air, segala ke kuping-kuping. Caranya juga tahu bagaimana, mukanya juga. Karena bimbingan kemungkinan kurang, ilmunya kurang paham, apa kemungkinan bimbingan dia ada bimbingan tapi dia memperhatikan, bisa saja. Pas tayamum pakai kaki dan kuping, sedangkan nggak ada tayamum kaki sama kuping. Ilmunya. Jadi kalau ibadah kata ilmunya, jadi nggak bakal terima. Mana lagi kalau ilmu manasik haji dan umroh, tatkala tawaf, ada yang sedang tawaf ifadah. Ada yang udah haji belum di sini? Itu hanya di haji saja satu kali tawaf. Ada tawaf sunnah, tawaf ifadah, ya, tawaf wada. Itu belajar dari manasik haji dan manasik umroh. Tawaf 7 putaran. Ada orang yang kurang dari putarannya 6. Boleh enggak? Dia mah bukan lagi 7, 8, boleh enggak? Tetap harus 7. Kurang enggak boleh, lebih kagak. Itu ilmunya. Sa'i begitu juga. Dari mana? Di Safa ke Marwah. Berapa balik? 7 balik. Safa Marwah, Marwah Safa terus. Itu ilmunya. Jadi kalau kita ibadah enggak tahu ilmunya, mardudatun la tuqbal. Makanya harus tahu ilmu. Yang terakhir, syarat haji dan umroh adalah apa itu? Sehat. Kalau ibu enggak sehat, enggak bakal bisa berangkat. Banyak kejadian pas berangkat, tahu-tahu ibu sakit, enggak bisa. Pas ibu berangkat stroke, nggak bisa berangkat. Makanya harus sehat. Kalau sehat, insya Allah. Kenapa? Ibadah haji dan umroh itu memerlukan biaya yang mahal, memerlukan daripada fisik yang sehat. Mana fisik? Tawaf pakai tenaga, pakai fisik. 7 putaran, lumayan. Kalau tawaf itu setengah jam. Ya, dari lampu hijau sampai ke lampu hijau 1 putaran. Ya, jadi 7 putaran itu kurang lebih sekitar setengah jam waktunya kalau tawaf. Nah, sa'i itu hampir makan 1,5 jam. Karena jaraknya 1 sampai 700 meter satu jalan. Berarti kalau 7 kali berapa ratus? 700 meter, kalau 7 balik berarti 49. Hampir berapa kilo? Kalau kita enggak sehat tidak bisa. Makanya harus sehat. Nah, di sini kalau ada calon haji, calon umroh dari sekarang, jaga kesehatannya. Bagaimana cara menjaganya? Terutama pola makannya diatur. Apalagi yang udah punya riwayat penyakit, apa itu kolesterol, apa itu darah tinggi, apa dia diabetes, itu harus dijaga. Pagi-pagi ya kudu jalan-jalan. Ngapain jalan-jalannya? Olahraga keluar keringat. Melatih kaki kita juga. Kenapa? Tawaf pakai tenaga, sa'i pakai tenaga. Kalau tahlul mah cukup, diapain? Rambut dipotong selesai, udah. Jadi 4 inilah sebagai syarat haji dan umroh. Pertama nih, niat. Yang kedua, biaya, mampu. Yang ketiga, ilmu. Yang keempat, sehat. Insya Allah kalau itu semuanya bisa berangkat. Begitu tuh kalau Allah panggil. Contoh yang sekarang, setor udah, ya enggak, mampu sudah, kemudian peralatan sudah, kemudian sehat sudah, enggak berangkat, takdirnya belum. Makanya jangan putus dengan doa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Itu tuh
insya Allah Allah panggil. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah, yang tidak mungkin menjadi mungkin, insya Allah. Ya, saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya, mari sama-sama kita tutup pengajian kita dengan suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan segala niat kita, hajat kita yang belum tercapai Allah kabulkan. Yang niat haji, insya Allah Allah berikan kemudahan. Yang belum umrah juga pengen pada umrah. Ya, rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah rahmah, anaknya soleh dan soleha, ilmunya bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bis syafa'atil Fatihah wa bi nuril Fatihah ya farijal ham wa ya kasifal gham. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alha hajjam mabrura wa sa'yan maskura wa janban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tizaratan lan tabur ya alima ma fis sudur. Akhrijna ya Allah minal zulumati ilan nur. Akhrijna ya Allah minal zulumati ilan nur. Akhrijna ya Allah minal zulumati ilan nur. Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikan kakap ikan batin, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.